warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, bil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Marli, Bapak Haji Paijan, Al-Mukarram Amanda, Al-Ustadz Muzaki, wa Ayahanda Aba Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di majelis rutin kita setiap malam Ahad. Semoga perkumpulan kita ini mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala permasalahan kita semoga dibereskan oleh Allah. Yang memiliki hutang Allah mudahkan untuk bayar hutang, Allah berikan rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Allah jadikan dunia di tangan kita sehingga mudah kita berbagi. Allah takdirkan kita bisa haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon kepada Allah semoga putra-putri kita jadikan putra-putri yang soleh wassolehah, tumbuh menjadi ahli Quran, menjadi ahli sholat, menjadi ahli syam, menjadi ahli zikir. Di antara mereka yang masih malas sholat, semoga Allah mudahkan untuk sholat. Yang masih malas ibadah, Allah mudahkan untuk ibadah. Yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan, semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Allah jauhkan dari teman-teman yang jahat, dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai taklim kita, mari kita baca Fatihah untuk muallim kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki bin Al-Ghadri, Segab Abi Allah Satri Besar Musyatiri, Syekh Bakar Musalim, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Jamil Awliya wal-Aqtaf wal-Amjad, Al-Tarsili Badri Syekh Muhammad bin Hasan Fatak, bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Wakaji Hashim As'ari, Kaji Khalil Abang Khalil, As'ad Samsul Arifin, Kaji Nur Ali, Kaji Ihsan Jampes, bin Abdullah bin Bakar bin Faqih, Wabib Muhammad bin Tahir Al-Dabi, Ahmad bin Abdullah bin Talib Tas, bin Abdullah bin Masin Al-Tas, wa Kaji Hashim As'ari, wa Kaji Syafi Hadami, wa Kaji Nur Ali, wa Jamil Awliya, wal-Aqtaf, wal-Amjad, wal-Tasawab, bin Islam Rabbi Ruhina, Al-Bi' bin Aqib bin Sahih, Macalah Hadat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai beliau berkata, lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla. Al hadits rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Sayyidah Aisyah beliau bercerita, beliau meriwayatkan bahwasannya ketika Nabi besar Muhammad wafat dan hendak akan dimandikan, ini para sahabat berselisih pendapat. Mereka berkata, wallahi demi Allah, la nadri, kita nggak tahu ini Nabi besar Muhammad dimandikan berikut pakaiannya atau dilepas sebagaimana umumnya manusia-manusia yang wafat. Jadi Nabi besar Muhammad ketika wafat masih mengenakan gamis. Nah, ini para sahabat bingung. Ini mandiin berikut ama gamisnya, apa gamisnya dilepas sebagaimana umumnya manusia biasa. Al-makna al-ijmali, makna secara global,
Dhanna sahabatul kiramu anna lin nabi sallallahu alaihi wasallam khasa'isun ba'dal mauti min haitsu ghusluhu wa takfinuhu wa tajriduhu min thiyabihi wa dafnihi. Para sahabat memiliki dugaan bahwasanya Nabi besar Muhammad ini memiliki kekhususan setelah wafatnya, baik dari segi cara memandikannya, cara mengkafaninya, demikian pula bajunya dilepas atau tidak, dan tata cara memakamkannya. Ada yang mengatakan, oh enggak, sama saja, selama tidak ada perintah khusus dari Nabi, berarti hukum memandikan, hukum mengkafani, dan hukum memakamkan sama sebagaimana layaknya manusia secara umum. Tapi yang lain nggak bisa. Nabi Muhammad nggak sama dengan kita, basarun lakal basari, manusia, tapi tidak sama dengan manusia. Tsumma dhahara lahum bimusawarati ba'dihim ba'da. Akhirnya satu sama lain bermusyawarah, ya, bertukar pendapat. Au bisima'i sauti mukallimin min nahiyatil bait annahu kaghayril mauta fa yughassalu yujarradu min thiyabi siwa qamisih. Ya, akhirnya ini ketika berdebat, ini sebetulnya hadisnya panjang. Ini musyawarah, ada yang mengatakan, oh beda cara memandikan, mengkafani, dan menguburkannya beda karena Nabi besar Muhammad manusia mulia. Ada yang mengatakan, oh nggak bisa, sama saja, secara selama tidak ada dalil khusus. Nah, musyawarah nggak menemukan titik temu, nggak ada hasil, tawakuf, diam sementara. Alqallahu alaihin nauma, itu yang hadir musyawarah semuanya ngantuk. Hatta ma minhum rajulun illa wadabnuhu fi sadri, sehingga semua yang hadir di situ dagunya nempel di dadanya. Berarti apa tuh Pak? Ngantuk ya. Jadi yang musyawarah tuh musyawarah nggak nemu titik temu, nggak dapat hasil, ternyata Allah bikin ngantuk semuanya, tertidur. Summa kallamahum mukallimun min nahiyatil bait la yadruna man huwa. Ketika semua tertidur, tiba-tiba ada suara min nahiyatil bait, dari ujung rumah ada suara. La yadruna man huwa, tapi nggak tahu siapa yang ngomong. Ya, ada suara tapi nggak ada orangnya, nggak ada wujudnya. Apa perintah suara tersebut? Anighsilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuh. Mandikan Nabi besar Muhammad berikut pakaian yang sedang dipakainya. Ya, Nabi wafat menggunakan gamis. Ya, akhirnya apa? Faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat yang bertugas memandikan Nabi langsung bangun, langsung memandikan Nabi besar Muhammad wa alihi qamisu, beserta gamis-gamisnya nggak dicopot. Sallu ala Muhammad. Yusabbunal ma'a fawqal qamis wa yudallikunahu bil qamisi dun aydihim. Jadi air itu disiram di atas gamisnya. Ya, ini gamisnya tembus air. Ya, kemudian digosok-gosok. Jadi kulit ini nggak langsung nyentuh tubuh Nabi, tapi apa? Di atas gamis. Ya. Duna aidihim, ya, nggak nyentuh kulit. Maka Aisyah taqul, lawis taqbaltu min amri mastadbartu ma ghasru illa nisa'u. Kemudian udah selesai dimandikan, baru ingat Aisyah. Sedang Aisyah baru ingat, ya Allah, andai waktu bisa mundur ini, andai saja waktu bisa berulang, maka yang memandikan adalah istri-istrinya. Ya, yang mandiin bukan sahabat. Wah, kalau ingatnya dari tadi, saya yang mandiin bersama istri-istri yang lain. Kenapa? Karena dulu pernah ada peristiwa. Itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha suatu hari pernah mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, alangkah sakitnya kepalaku.
mengeluh sakit kepala. Ya. Jadi mengeluh kepada manusia itu hukumnya boleh dengan tujuan apa? Tujuan minta didoakan, atau tujuan minta saran obat, atau tujuan minta ingin berobat di mana. Tapi kalau sekedar mengeluh, nah ini dilarang. Kalau ngeluh kepada Allah. Kalau mengadu kepada Allah. Tapi ini ada orang soleh, ini ada orang baik, ya. Kita berharap doa dia, nggak apa-apa itu. Ya, kita tahu ini orang ahli sholat, ini orang ahli ngaji, bilang sama dia, tolong ya doain saya. Saya lagi kurang enak badan, ya kepala sakit, doain biar saya sehat. Nah itu nggak apa-apa itu. Itu bukan mengeluh yang tercela, bukan mengeluh yang dilarang. Tapi itu boleh hukumnya. Atau kita ngeluh sama kawan kita, ya, yang kita tahu nih dia ini punya pemahaman tentang obat-obatan atau tentang medis, kita nggak apa-apa. Ini saya sakit ini, kira-kira obat apa ya yang bagus ya? Nggak apa-apa begitu. Berobat di mana? Itu hukumnya boleh. Ya, karena ada tujuan. Ya. Atau sama pasangan dan lain sebagainya, ya niatnya minta obat atau niatnya minta didoakan, itu hukumnya boleh. Madarroki, ketika Sayyidina Isa ngeluh, ya Rasul, palaku sakit sekali. Madarroki nggak masalah itu. Kalau bahasa kitanya mah, itu mah penyakit jauh dari mati. Ya, nggak ada masalah itu, nggak apa-apa, nggak bakal mati.
Dengan wafatnya istri furqah, terpisah. Udah nggak boleh nyentuh lagi, nggak boleh ngelihat lagi. Karena detik itu juga dia boleh menikahi saudari dari istrinya. Fi khilafi tagsiluha iyahu. Lain hal kalau istri sama suami. Kalau istri boleh mandiin suami. Kenapa? Fajaza libaqaiha fil iddah, dikarenakan istri masih dalam masa iddah. Apa masa iddah itu, Pak? Masa tunggu. Ya, masa iddah itu masa tunggu. Ketika seorang istri bercerai, seorang wanita bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka tidak boleh langsung nikah lagi. Harus ada iddah, masa tunggu. Kenapa kok ada masa tunggu? Untuk mengetahui ini rahimnya kosong atau isi. Biar jelas nanti ini anak siapa. Kalau nanti langsung nikah, nanti nggak ketahuan ini anak suami pertama apa suami kedua ini. Ya. Jadi itu ada iddah 4 bulan 10 hari. Kalau mengandung maka iddahnya itu sampai melahirkan. Ya bisa cepat bisa lama. Kalau kandungannya udah 9 bulan ya udah tinggal dikit lagi iddahnya. Brojol selesai iddah, patur boleh nikahin. Ya tur. Tapi kalau masih hamil muda, wah, panjang berarti iddahnya. Kira-kira jelas apa tidak, Pak? Ya. Ini sampai oleh peneliti barat diteliti. Ini peneliti barat meneliti mencari-cari kesalahan Islam. Ini Islam ini diskriminasi terhadap perempuan. Ini Islam ini tidak menghormati wanita. Laki-laki ya cerai hidup atau cerai mati boleh langsung nikah lagi. Tidak ada masa tunggu. Tapi kenapa kok kalau perempuan yang bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, kenapa kok ada iddah, ada masa tunggu? Ini nggak adil. Diteliti sama orang kafir. Tujuannya apa? Untuk menyerang Islam nanti. Untuk menjelek-jelekkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diteliti dia, ya diteliti ternyata ketika seorang wanita berhubungan badan dengan laki-laki itu meninggalkan bercak-bercak di rahimnya. Ya. Ketika diteliti ternyata rahim yang paling bersih adalah rahimnya wanita muslimah. Tapi muslimah yang mukminah yang benar-benar ini, ya. Jadi wanita muslimah itu hanya punya satu bercak, yaitu bercak dari suaminya. Istri dia diteliti, ternyata istrinya punya 3 atau 4 bercak. Istrinya punya 3 atau 4 bercak. Berarti apa? Pernah selingkuh ini. Dia punya anak 4, tiganya nggak tahu anak siapa. Satunya anak dia. Ya, satunya anak dia. Nah, kenapa kok ada masa iddah? Dikarenakan apabila selesai berhubungan badan, kan itu ada bercak, meninggalkan bercak. Dan bercak itu baru hilang nanti setelah 4 bulanan. Ya, baru tuh diketahui rahim ini kosong atau isi. Ya, ketika isi berarti apa? Tunggu sampai melahirkan, biar jelas. Kalau kosong, ya baru nanti boleh menikah lagi. Berarti kalau nanti punya anak, jelas ini anak suami yang selanjutnya. Sebab itu Pak masuk Islam ya Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi kenapa kok istri boleh memandikan suami? Karena istrinya masih ada masa iddah. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas tuh. Ya, masih masa iddah itu. Maka boleh memandikan suami. Wa ta'awwala qaula Aisyah. Kemudian dia mentakwil ucapan Sayyidah Aisyah bi anna dzalika khususiyatun lirrasul karim li annahu la yanqati'u nikahu bil maut. Lalu gimana tadi dengan hadis Sayyidah Aisyah? Ya, yang mana ketika Sayyidah Aisyah ngadu sama Nabi, ya Rasul, kepalaku sakit, kata Nabi, madarraki, enggak masalah itu. Lau muti qabli lagasaltuki. Kau tidak akan mati. Seandainya mati sebelum aku, niscaya aku yang akan memandikan. Kan berarti boleh itu. Suami mandiin istri berarti boleh. Ini yang dipegang oleh jumhur ulama.
yang dipegang oleh Imam Malik, yang dipegang oleh Imam Syafi'i, yang dipegang oleh Imam Ahmad. Ya, berarti apa? Suami boleh mandiin Tapi kalau Imam Abu Hanifah, beliau mentakwil, ini mah khusus untuk Nabi, bukan untuk manusia secara umum. Karena dengan wafatnya Nabi itu la yanqati'u nikahuhu bil maut, tidak putus nikahnya dengan kematian. Istri-istri Nabi itu jadi apa? Ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang beriman. Jadi istri-istri Nabi sepeninggal Nabi nggak boleh dinikahi. Kenapa? Karena dianggap ibu. Boleh gak seseorang nikahin ibu? Gak boleh. Ya, jadi sepeninggal Nabi itu istri-istri Nabi dianggap apa? Ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang beriman. Jadi gak boleh menikah lagi. Ya, kira-kira jelas apa tidak nih? Tapi tetap kita Imam Syafi'i, ya, yang mana kata Imam Syafi'i yaitu umum, selama tidak ada dalil khusus. Ya, khusus untuk aku boleh memandikan istri. Nggak akan, Nabi nggak pernah bersabda seperti itu. Selama tidak ada dalil khusus, berarti suami boleh memandikan istri. Shallu ala Muhammad. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Atiyah, semoga Allah meridai beliau berkata, dakhala alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nagsilu ibnatahu. Ini Ummu Atiyah cerita di saat wafat putri Nabi Sayyidah Zainab. Ya. Ketika putri Nabi Sayyidah Zainab wafat, ya, ini kami sedang memandikan. Ketika kami sedang mandikan putri Nabi, ini kata Ummu Atiyah. Ini berarti Ummu Atiyah ini amil, pemandi perempuan. Ya, ini sayang kita di Al-Faizin, Pak. Tidak ada yang amil perempuan, yang dari perempuan memandikan perempuan, nggak ada. Kita cuma ada laki-laki, Ustaz Somad. Ya, Ustaz Somad ini dari Al-Faizin, dia gabung di mana? Janais. Ya, ini utusan dari Al-Faizin. Nah, jadi selama ini RT ini Pak, itu tiap bulan bayar ke Janais. Tiap bulan bayar ke Janais. Ada orang yang wafat maupun tidak, ini RT tetap bayar iuran ke Janais. Jadi nanti seandainya ada yang wafat, itu semua sudah gratis semua tuh. Ya, mandinya, kafannya, ya, sampai ambulannya tuh udah gratis semua. Kenapa? Karena tiap bulan itu RT bayar. Kira-kira jelas apa tidak, Pak? Nah, sebetulnya ini ingin saya ambil alih. Udah RT nggak usah bayar ke Janais. RT bayar aja ke Al-Faizin. Ya, tiap bulan bayar ke Al-Faizin. Nanti ketika yang wafat, mandi, kafan, sampai ambulan dari Al-Faizin gratis semua. Akan tapi yang kita terkendala dari wanita, Pak. Tidak ada pemandi wanita, maka nggak jadi kita ambil alih. Jadi tetap dengan Janais. Nah, ini kembali ke hadis ini. Ini Ummu
katanya. Nah, tiduran. Telentang. Nah, Pak, ini kalau mau nyiram, nggak boleh main langsung nyiram. Ya, ini diangkat palanya nih. Ini dipegang begini, Pak. Jangan begini. Jam ini kan begini. Lepas. Nah, ini nggak boleh begini nih. Ya, ini kita wajib menghormati mayit. Yang dipegang nih, pala nih. Ya, jadi kan ada yang ngebantuin nih, Amil. Ini bantuin pegang nih. Jadi intinya kepala ini diangkat. Ya, diangkat begini nih, pegang. Ketika nyiram kepala nih hati-hati. Udah tuh, nggak ada airnya, tenang. Nah, ini apa? Lemes. Udah gini. Gimana ya? Nah, gini nih. Nah, ini Pak, jangan langsung air begini. Jangan. Tapi gimana? Nih, tutupin hidungnya. Hidungnya tutupin. Ngos-ngosan tuh. Nah, siram gini nih. Ya, siram baru ratain. Jadi jangan langsung main nyiram gini. Khawatir nanti air masuk dari hidung. Jelas gak, Pak? Kelihatan gak, Pak? Jadi hidungnya tutup tangan. Hidungnya tutup tangan, siram di atasnya. Yang lainnya boleh langsung. Tapi hidungnya tutupin. Jelas ya? Nah, ketika yang kanan, nah, ini jangan langsung siram. Takut kopinya masuk, tutup nih kopinya. Kopinya tutup pakai jari. Ya, baru siram, ratain. Yang kiri. Tutup kopinya baru siram, ratain. Jelas gak, Pak? Jelas, ya. Cuman, Pak, ketika jenazah meninggal itu, ya kemarin tuh kita mundur sebentar ya. Ketika jenazah meninggal, cepet-cepet copot ini. Cepet-cepet copot. Nah, perlu dicatat nih, kadang di lapangan main gunting aja ini. Ini kan gamis ada harganya nih, betul gak, Tur? Ini jadi milik ahli waris ini buat Lepi nih. Ya. Ini jangan mubadir, jangan main potong. Kalau bisa dicopot-copot. Jadi gunting itu, Pak, gunting itu solusi terakhir. Ketika udah nggak bisa dibuka, baru gunting. Jangan main asal gunting. Rame gak di masyarakat main asal gunting aja? Ini ada harganya ini. Berapa tuh itu? Nggak tahu dong. Ya, ini nggak boleh nih buat Lepi. Kalau pater meninggal nih buat Lepi jadinya nih. Jadi warisan ini jadinya. Ya, ini sunnah, Pak. Baru meninggal, ya udah copot semua. Ini diinin, Pak. Digoyangin nih. Digerakin gini nih. Nih, Pak, 5 kali aja. 1